Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 693 menghancurkan. 1. Sesepuh kedua mengeluarkan kail cirus yang sangat dia banggakan, tetapi dia masih juga kalah. Dia jatuh ke tanah, mulutnya berlumuran darah, dan dia terluka parah dan menyedihkan. Pria bergigi tajam itu jatuh kembali ke tanah dengan postur yang rapi dan tampan. Ia memenangkan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dunia sangat luas, dan tidak ada suara. Semua orang sekte Tianqi tercengang, mereka tidak percaya hasil ini, pemandangan ini benar-benar membutakan mereka. Bahkan para penjaga yang menjaga tidak bisa menahan napas, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, tokoh seperti sesepuh kedua bisa dikalahkan oleh seorang bawahan di sebelah wanita sakti. Sungguh fakta yang tidak masuk akal, siapa yang bisa mempercayainya? Frankie Yin bahkan lebih ngeri. Dia benar-benar terkejut dan sedih. Tadi dia berpikir bahwa tanggal kematian pria bergigi tajam tidak jauh lagi, dan sesepuh kedua pasti akan mengalahkan bawahan yang merajalela ini. Namun dalam sekejap situasinya berubah, sepupu kedua kalah dari pria bergigi tajam dan berakhir dengan kekalahan besar. Ini merupakan pukulan besar bagi Frankie Yin, dan dia tidak tahan lagi. Dimas Wu juga kaget. Kekuatan pria bergigi tajam sekali lagi melebihi ekspektasinya, tapi juga membuatnya merasakan kegembiraan yang tak terkatakan. Ada secercah cahaya di jalannya ke depan, dan dia sepertinya melihat sedikit harapan lagi. Hanya Sylvia Bai, tanpa riak sedikit pun di wajahnya, menyaksikan semua ini dengan tenang. Sesepuh kedua menyeka noda darah dari sudut mulutnya, lalu perlahan berdiri dari tanah, menghadap pria bergigi tajam, dengan ekspresi muram, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu sekuat itu." Kalimat ini terucap kata demi kata dari sela-sela gigi sesepuh kedua. Ia marah dan tidak puas, namun ia harus mengakui fakta ini. Setelah berbicara, sesepuh kedua kembali menatap Sylvia Bai, dan berkata dengan marah, "Sylvia Bai, tidak heran kamu berani begitu sombong. Ternyata kamu mengandalkan master seperti itu di sisimu." Sylvia Bai memandang sesepuh kedua dan berkata dengan wajah serius, "Aku tidak bermaksud sombong, itu karena kamu terlalu agresif." Frankie Yin di samping, mendengar Sylvia Bai berkata begitu, tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Dia menunjuk ke pria bergigi tajam dan berteriak pada Sylvia Bai, "Sylvia Bai, apa kamu kira bawahanmu itu bisa melawan kami semua yang berjumlah ratusan?" Setelah berbicara, Frankie Yin dengan cepat berlari ke arah sesepuh kedua dan berkata dengan marah, "Sesepuh kedua, kita berhenti membuang-buang waktu dengannya, kita serang bersama." Frankie Yin tidak sabar untuk mengalahkan Sylvia Bai dan pria bergigi tajam, bahkan ingin segera menyingkirkan Dimas Wu, tidak mau menunggu lebih lama lagi. Namun, sesepuh kedua berkata dengan wajah yang dalam, "Jika hanya ada seorang bawahan, tidak perlu kita semua turun tangan, biar aku sendirian yang menghadapinya." Sesepuh kedua mengakui bahwa pria bergigi tajam sangat kuat, namun jika ia ingin menyerah sepenuhnya, ia tidak dapat melakukannya. Sesepuh kedua dari sekte Tianqi yang bermartabat tidak boleh berada dalam stigma seperti itu. Ia harus mengalahkan pria bergigi tajam dan menutupi kekalahannya sendiri. Frankie Yin mengerutkan kening ketika mendengarnya, dan berkata, "Tapi..." Tanpa menunggu Frankie Yin selesai berbicara, sesepuh kedua langsung menyela, "Berhenti bicara, mundur." Sesepuh kedua mengalihkan pandangannya ke pria bergigi tajam lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Duel kita baru saja dimulai." Ketika kata-kata itu keluar, mata sesepuh kedua tiba-tiba berubah menjadi merah, dan ada darah di matanya, dan seluruh tubuhnya juga mengeluarkan aura haus darah. Dia meledakkan semua aura, bersama dengan energi di tubuhnya, dan menyelimuti seluruh tempat ini. Para penonton melihat aura sesepuh kedua dan asap memenuhi pemandangan,
Kemudian sesepuh kedua dan pria bergigi tajam tiba-tiba menghilang di tempatnya. Mereka berdua datang ke dunia bawah yang gelap mirip dengan dunia alam bawah. Dunia ini tidak terbatas, dipenuhi dengan darah dan aura iblis, seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Ini adalah dunia pikiran sesepuh kedua. Sesepuh kedua memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Ia telah mencapai tingkat transformasi dewa ketiga, dan telah mencapai puncak dari tingkat ketiga, sangat memungkinkan untuk menembus tingkat transformasi dewa tahap keempat kapan saja. Dunia pikirannya sangat luar biasa. Ketika datang ke dunia pikirannya ini, sesepuh kedua sendiri juga telah menerima tambahan kekuatan. Di sini auranya terlalu kuat, seolah tak terkalahkan. Pria bergigi tajam itu tampaknya telah ditelan oleh semua roh. Jika ia orang biasa, ia pasti sudah ditelan tanpa tersisa. Namun, ia bukanlah orang biasa. Kekuatannya juga luar biasa, pikirannya tetap kuat dan tetap sadar. Menantu bodoh yang hebat, bab 694 menghancurkan, 2. Sesepuh kedua menatap pria bergigi tajam dengan lemah, dan berkata dengan muram, "Sekarang, kamu sudah bisa mati." Setelah mengucapkan kata-kata, dia mengangkat langit dengan kail cirus dalam satu gerakan, dan tiba-tiba semua roh dunia bawah mengalir ke dalam kail cirus. Kail cirus menyerap kekuatan yin, dan cahaya keemasan itu diwarnai hitam, memancarkan energi sihir yang kuat. Segera, sesepuh kedua mengibaskan kail cirus ke arah pria bergigi tajam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan, membawa undet tak berujung dan energi sihir hitam, melesat menuju pria bergigi tajam. Tatapan mata pria bergigi tajam memancarkan cahaya tajam, tiba-tiba ia mengerahkan kekuatannya, mengepalkan pedang tulang naga tangannya, membidik sesepuh kedua, dan menebasnya dengan keras. Begitu pedang tulang naga ditebaskan, auman naga terdengar keras, dan mengguncang dunia iblis ini. Cakar naga yang sangat besar yang ditutupi sisik-sisik hijau tiba-tiba muncul dari kehampaan, melekat pada pedang tulang naga, dan bersama dengan pedangnya, menghadapi serangan kail cirus dari sesepuh kedua. Cakar naga yang sangat besar, dengan kemampuan memetik bintang dan mengatur bulan, dan aura pedang-pedang tulang naga di langit, tidak terkalahkan. Baang! Kedua serangan itu bertabrakan, dan suara keras pecah. Cahaya keemasan yang dikeluarkan kail cirus sesepuh kedua, dan kelompok iblis dan jiwa yang kacau, seketika runtuh ketika menghadapi serangan pedang tulang naga. Cahaya keemasan tersebut meledak dan menyebar, kelompok iblis dan roh menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan sesepuh kedua itu sendiri, semua terkena energi yang sangat besar, lalu terpelanting. Sesepuh kedua, sekali lagi kalah dari pria bergigi tajam. Ini jelas-jelas dunia pikiran sesepuh kedua, tapi sepertinya didominasi oleh pria bergigi tajam, pedang tulang naga miliknya cukup untuk membunuh segalanya. Sesepuh kedua terpelanting sejauh 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya dan mendarat dengan kokoh di tanah. Matanya pecah-pecah dan dia menatap pria bergigi tajam dengan garang, mengertakkan giginya dan berkata, "Oke, sangat bagus, kekuatanmu, sungguh mengejutkanku, tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan melakukan ini." Pria bergigi tajam menatap dingin, dan berkata dengan ringan, "Sungguh." Sesepuh kedua berhenti berbicara yang tidak masuk akal, dan langsung berjalan keluar. Dia menginjak tanah dunia iblis dan memicu getaran. Dengan setiap langkah, tanah tampak semakin tenggelam, dan berubah menjadi iblis besar. Wajah pria bergigi tajam yang selalu santai, dan dalam sekejap muncul sedikit kengerian, dia merasa tekanan yang sangat kuat sekarang. Darkness Palem. Berhenti di depan pria bergigi tajam, sesepuh kedua tiba-tiba berteriak keras, di saat yang sama tangan kirinya menjadi telapak, dan telapak tangan dikeluarkan. Dalam sekejap, energi bergelombang seperti air pasang, dilepaskan dari telapak tangannya, mengalir ke dalam kehampaan neter abis.
Aura 10.000 iblis di neter abis berkumpul dan bercampur dengan energi telapak tangan menjadi hitam yang menyerupai hantu dan monster, menyerang pria bergigi tajam dengan kekuatan luar biasa. Pria bergigi tajam tidak berani ragu, melangkah keluar, kakinya menyentuh tanah, seluruh tanah bergetar. Dengan pria bergigi tajam sebagai pusatnya, energi yang mengerikan menyapu, menghancurkan segala arah. Segera setelah itu, pria bergigi tajam itu memegang gagang pedang tulang naga dengan kedua tangannya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan menebas. Pedang tulang naga ditebas, dan raungan naga mengguncang langit. Cakar naga yang sangat besar itu kembali menembus kehampaan. Aura pedang dan cakar naga bergabung menjadi serangan raksasa. Baang! Kedua serangan dahsyat saling menghantam. Cahaya hijau dan cahaya hitam bertemu di kehampaan dan saling berbenturan dengan sangat sengit. Tapi tiba-tiba, ujung mulut sesepuh kedua tersenyum jahat, tangan kanannya bergerak, dan tiba-tiba, Kyle Cirrus langsung menyerang pria bergigi tajam itu dengan kuat. Pria bergigi tajam itu memegang pedang dengan kedua tangannya, berjuang untuk mendukung serangan telapak tangan kosong sesepuh kedua. Ia tidak memiliki waktu untuk menghadapi serangan mendadak Kyle Cirrus sesepuh kedua, dan ia tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, Kyle Cirrus langsung menembus perut pria bergigi tajam itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.